Halo, apa kabar kalian semua? Di video kali ini waktunya kita bahas lagi Infinix Note 30 reguler. Ponsel ini bisa dibilang hampir 1 tahun atau 1 tahun lebih ya. Karena buat sekarang ini kan udah ada penerusnya, yaitu Infinix Note 40, Infinix Note 40 Pro dan juga Infinix Note 40 Pro 5G, serta varian tertingginya Infinix Note 40 Pro Plus 5G. Tapi di video kali ini kita nggak bahas buat spesifikasi ataupun review ulang buat penggunaan dari Infinix Note 40, maksudnya Infinix Note 30 di tahun 2024, melainkan di video kali ini kita bahas lagi buat update terbaru, karena sekarang Infinix Note 30 reguler ini dapat update buat patch bulan April. Jadi seperti apa buat perubahan performa serta bug apa aja yang dapat ataupun diatasi dari patch bulan April ini? Yuk langsung aja kita masuk ke video pembahasannya. Oke, sebelum kita lanjut, di sini saya mengenalin terlebih dahulu kalian semua ke aplikasi Wondershare Mobile Trends. Aplikasi ini sangat berguna banget buat bantu kita pindah-pindah file, baik itu dari ponsel baru ke ponsel lama, ponsel Android ke ponsel iOS ataupun sebaliknya. Jadi kita bisa mendownload aplikasi ini melalui App Store ataupun Play Store, dan jika udah ke download langsung aja kita buka terlebih dahulu aplikasinya. Nah, dari tampilan depannya ini ada beberapa menu yang tentunya bisa kita pakai ya. Contohnya kayak ponsel ke ponsel, kita bisa menyalin kontak, musik, foto, video, dan juga data lainnya. Atau lebih tepatnya berbagai file yang ada di ponsel lama bisa kita pindah ke ponsel baru. Lalu ada juga iCloud ke Android, jadi kita bisa melakukan transfer semua data yang ada di iCloud ke ponsel Android. Kemudian ada juga buat fitur transfer WhatsApp, jadi kita bisa melakukan transfer WhatsApp ataupun WA Business antara ponsel Android ke iPhone atau ponsel iPhone ke ponsel Android. Dan karena saya sendiri sebagai user Android, jadi nggak ada salahnya kalau saya praktekin terlebih dahulu gimana buat cara penggunaannya. Yang pertama, kita transfer dari ponsel ke ponsel, anggap aja ini ponsel baru ya, dan kita buka terlebih dahulu aplikasi Wondershare Mobile Trends-nya. Di ponsel lama, kita klik aja terlebih dahulu ponsel ke ponsel ini sebagai ponsel lama. Ini ponsel Android, dan ini udah saya centang buat beberapa file yang saya inginkan atau yang mau saya pindah ke ponsel baru. Sedangkan buat ponsel barunya kita masuk juga di bagian ponsel ke ponsel. Kita pilih ponsel baru. Kemudian di ponsel lama kita klik kirim, dan kita tinggal scan QR kodenya aja. Oke, proses transfernya udah selesai, jadi cepat dan juga mudah banget penggunaan dari aplikasi Mobile Trends Wondershare ini. Sangat membantu kita buat berpindah antara ponsel baru ke ponsel lama ataupun ponsel Android ke ponsel iOS. Dan buat link downloadnya udah saya siapin di deskripsi pada video ini, atau kalian bisa tulis aja Wondershare Mobile Trends di Play Store ataupun di App Store pada ponsel kalian. Oke, jadi ceritanya tuh pada tanggal 6 malam ya, lebih tepatnya jam 9 malam. Ini di ponsel Infinix Note 30 reguler baru aja dapat update sistem buat patch bulan Februari. Dan ternyata buat pembaruannya itu ukurannya sedikit lebih gede dibanding patch bulan Februari kemarin. Karena yang sekarang ini ada di kisaran 550 MB-an. Dan waktu saya cek atau kita lihat buat pemberitahuan apa aja yang di fix dan apa aja perubahannya. Dan ternyata di sini buat bug yang kemarin ada, lebih tepatnya buat scroll-scrollnya itu udah di fix di sini keterangannya, dibikin lebih smooth, dan tentunya buat pembaruan patch security-nya dibikin paling yang terbaru, yaitu patch bulan April. Lalu ada buat optimasi sistem serta pengstabilan performa yang dimiliki oleh Infinix Note 30 reguler ini. Langsung aja mari kita lihat gimana waktu kita pakai buat scroll-scroll di menu. Nah, di menu ini udah aman ya, udah nggak ngelawan lagi ya kan. Nah, udah aman, udah gak ngelawan. Dan catatan aja buat kalian yang scroll-scrollnya itu masih kerasa ngelawan, ini ada satu tips ya. Sebenarnya buat tips ini udah banyak banget yang tahu mungkin ya, tapi gak ada salahnya kalau saya kasih tahu lagi di video ini, barangkali kalian ada yang belum mengetahui tips tersebut. Caranya tuh kita masuk di bagian pengaturan, kemudian masuk di bagian layar dan juga kecerahan, lalu kalian klik di bagian sentuhan ultra. Di sini kalian bikin aja kecepatan usap kita bikin normal, kecepatan gerak juga kita bikin normal. Karena sebelum saya bikin kayak gini tuh masih agak sedikit ngelawan, tapi dikit banget, minim banget dibanding sebelumnya. Udah enakan inilah dibanding kita waktu pakai patch bulan Februari. Dan di sini buat patch bulan April ini udah kerasa enak dan juga nyaman banget buat scroll-scroll tuh udah nggak ngelawan. Dipakai buat scroll di aplikasi atau di home kayak gini enak banget. Dan kita coba scroll-scroll di Instagram ya. Nah, ini buat scroll-scroll di Instagram juga enak banget ya. Dan buat kalian yang belum follow, yuk di follow terlebih dahulu @alistudio_gadget ya, biar makin semangat buat bikin kontennya. Ini follownya baru 709 follower nih. Kemudian kita tes buat scroll-scroll di Play Store.
Nah, scroll-scroll di Play Store juga ini aman, udah nggak kayak kemarin ya. Kalau kemarin tuh dipakai buat scroll-scroll kayak gini kan kayak ketahan aja gitu. Sekarang udah smooth. Jadi buat bug scroll-scroll di Infinix Note 30 yang tadinya waktu kita pakai patch bulan Februari itu kan emang sering banget kerasa ngelawan ya. Sekarang ini setelah kita mendapatkan patch terbaru, lebih tepatnya patch bulan April. Nah, ini udah di fix. Udah kita coba buat scroll di Instagram, di Play Store, begitu juga di YouTube ya. Ini udah kerasa enak dan juga nyaman banget. Dan menurutku perubahan lain ataupun fitur tambahan setelah kita mendapatkan update itu nggak ada ya, masih sama aja. Oke, selanjutnya yang mau kita bahas tentunya di bagian performa, karena sebagian besar dari kalian maju mundur mengupdate sistem itu khawatir buat performanya makin menurun apa enggak. Nah, tenang aja, di sini saya ada nih Infinix Note 30 buat percobaan. Jadi kalian semua tuh bisa lihat ya gimana performanya, makin bagus, masih sama aja atau malah menurun setelah kita mendapatkan update sistem patch bulan April ini. Nah, tadi saya udah tes buat CPU throttling terlebih dahulu. Oke, ini buat CPU throttling yang kita ambil pada bulan kemarin, lebih tepatnya patch bulan Februari ya. Ini bisa kalian perhatiin, skor maksimal Gibbs-nya ini nyampe 177 ribuan Gibbs, rata-rata di 163, dan minimum ada di 139 serta mendapatkan skor sebesar 86%. Dan ini terlihat masih hijau semua. Dan ini setelah kita melakukan update sistem pada patch bulan April ini. Buat sekarang ini emang sedikit menguning. Ini AnTuTu skor sebelum kita melakukan update sistem, skornya ada di 420 ribuan poin. Dan setelah kita melakukan update sistem, kita lihat gimana buat skor AnTuTu yang dimilikinya. Nah, sekarang ini meningkat tapi yang nggak terlalu signifikan. Yang tadinya 420 ribuan, sekarang di 422 ribuan poin. Jadi buat AnTuTu skornya sedikit meningkat, tapi buat CPU throttle-nya sedikit menurun. Dan itu menurutku yang nggak terlalu signifikan banget. Sekarang ini langsung aja mari kita tes sama-sama buat performa gamenya. Oke, sekarang ponsel dari Infinix Note 30 reguler yang udah kita update ya. Ini kita kan mau bikin konten gaming test. Nah, ini udah kita charger nyampe benar-benar 100%, dan barusan saya cabut kemudian saya liatin terlebih dahulu buat setupnya. Seperti biasa di sini saya cuman pakai konektivitas WiFi, nggak ada kartu SIM yang terinstall, nggak ada Bluetooth, GPS dan juga NFC juga saya matiin. Jadi cuman saya aktifin buat konektivitas WiFi-nya. Lalu buat refresh rate layar di sini saya setting di 120 Hz. Dan sekarang ini saya aktifin terlebih dahulu. Buat stopwatch-nya suhu ruangan ada di 28. Nah, oke, ini kita udah ada di lobby ya. Sekarang kita liatin buat setting grafisnya. Di sini kita buat match yang pertama main pakai settingan rata kanan atau frame rate super dan juga ultra. Kemudian langsung saya aktifin aja buat mode performanya. Ini kita mainnya mode rank. Oke, akhirnya match pertama udah selesai. Kita cek terlebih dahulu buat suhunya. Suhu layar paling tinggi di 39,8. Suhu backdoor paling tinggi 39, nyampe 40 tadi. Dan ini udah kita pakai selama 29 menit atau setengah jam, 30 menit ya. Dan ini buat baterainya bisa kalian perhatiin, baterainya masih tersisa di 92%, udah kita pakai selama 30 menit. Dan ini buat FPS real time yang kita dapetin selama main game tadi. Rata-ratanya dapat di 80 FPS, dan buat grafisnya ini masih tergolong sering banget buat frame dropnya, tapi ya masih tergolong wajar karena kalau kita lihat di update sebelumnya itu malah makin parah tuh buat frame dropnya. Lanjut buat match yang kedua, ini settingannya masih sama, rata kanan, super dan juga ultra. Cuman buat mode performanya kita matiin, kita pakai mode seimbang. Oke, match kedua kita kalah ya. Kita cek buat suhunya, dari tadi sih cuman anget doang, dan ini suhu layar cuman mentok di 40,2. Suhu backdoornya paling tinggi di 40,4 tadi. Dan ini sudah kita pakai selama 50 menit. Baterai yang tersisa masih ada di 86%. Dan ini buat FPS yang kita dapetin rata-rata malah makin tinggi lagi. Ini rata-ratanya dapat di 81,400an FPS ya, lebih tepatnya 81,5 FPS gitu. Dan buat grafisnya ini tergolong emang kerasa loh sedikit lebih stabil dibanding kalau kita pakai mode performa. Dan tadi buat match yang kedua ini kita cuman pakai mode seimbang doang ya kan, ini cuman pakai mode seimbang. Dan ini buat persiapan match selanjutnya atau match yang ketiga, kita coba turunin buat grafisnya. Match ketiga kita pakai super dan juga tinggi, jadi grafisnya kita turunin dikit. Kita coba main game Mobile Legends lagi. Ini match yang ketiga atau match yang terakhir ya, pakai refresh rate 90 Hz dengan grafis tinggi. Oke, match ketiga kita di fit lagi, langsung aja cek buat suhunya. Suhu layar ini makin adem ya, cuman 37 tadi, 37, berapa ya, 37,4. Backgroundnya juga makin adem,
maksimal di 37 ya, cuman 38,2. Kita tadi pakai settingan super dan juga tinggi, dan ini sisa baterainya masih ada di 80%. Sudah kita pakai selama 1 jam lebih 11 menit. Dan ternyata buat game kali ini atau yang terakhir pakai refresh rate 90Hz, grafisnya tinggi, lebih tepatnya nggak mentok kanan ya, itu malah tinggi banget, bisa nyampe 82 fps buat rata-rata yang kita dapetin. Jadi kalau kalian mau main pakai refresh rate 90Hz, saya saranin buat grafisnya itu diturunin, jangan pakai yang grafis ultra, meskipun ini kita pakainya cuman mode seimbang. Kemudian selanjutnya waktu kita buka di aplikasi kamera, ini kan udah kita pakai buat main game tuh. Nah ini emang buat layarnya masih langsung terang, tapi waktu kita pakai buat rekam kayak gini, ini nggak langsung macet, nggak langsung yang itu nge-lag kayak biasanya. Kalau yang versi sebelumnya itu kan waktu kita pakai buat rekam, kalau kondisi suhu ponsel itu kerasa anget, itu buat rekam patah-patah. Nah jadi buat kesimpulan di video kali ini, menurutku buat performanya itu makin stabil, suhunya juga makin adem. Kemudian buat bugs dari layar yang sering lawan-lawan kayak gitu, sekarang ini udah aman di Infinix Note 30 reguler. Jadi kalau saran saya atau kesimpulannya, mendingan kalian gas update aja ya, meskipun tadinya tuh saya berekspektasi buat update selanjutnya atau update yang sekarang ini tuh kita dapat update OS Android di Android 14 dengan XOS versi 14 ya, tapi ternyata cuman update patch ke April doang, tapi Androidnya dan juga XOS masih tetap sama di 13. Dan gimana nih buat pengalaman atau cerita kalian dengan update Infinix Note 30 versi reguler buat patch bulan April? Drop aja di kolom komentar ya. Buat update Infinix Note 30 Pro dan juga Infinix Zero 34G nanti bakalan kita bahas kalau udah dapet jatah atau bagian update-nya. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.